Baik, materi hari ini yaitu berkaitan dengan inference, ya, inference dari suatu vektor rata-rata. Jadi ini sedikit mengulang, kalaupun misalnya minggu kemarin sudah saya singgung sedikit, ya, saya perlu menyampaikan juga latar belakang kalau tidak bisa dibilang teori ya metode, ya. Jadi dalam statistik univariat, statistik yang hanya mempelajari satu variabel, dalam pengujian rata-rata populasi itu bunyinya seperti ini, ya. Kalau ini menyatakan menyatakan hipotesis nol, hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Jadi ini rata-rata, mu itu notasi untuk rata-rata populasinya, nilainya berapa? Mu nol itu adalah nilai rata-rata pada hipotesis nol, katakanlah begitu, ya. Sedangkan hipotesis tandingan itu negasi atau ingkaran dari ini. Ingkaran dari ini adalah tidak benar bahwa rata-rata populasinya sama dengan nilai yang dikasihkan di sini berapa, terserah berapa nih. Bisa 0, bisa 1000, bisa 1 juta dan sebagainya, ya. Atau bisa dinyatakan dengan salah satu dari ingkaran itu adalah tidak sama dengan. Tapi bisa juga lebih besar atau lebih kecil, ya. Nah, yang menggunakan notasi tidak sama dengan ini disebut pengujian dua arah, ya, atau dwi arah atau two-tail, gitu, ya. Kalau lebih kecil saja atau lebih besar saja boleh pakai sama dengan, boleh tidak, ya. Itu satu arah. Jadi satu atau dua arah itu tergantung tanda pada hipotesis tandingan, hipotesis alternatif, ya. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara statistik univariat, ya, pengujian hanya satu variabel rata-rata gini, ya. Rata-rata satu variabel gitu, kita tahu bahwa statistiknya adalah statistik T, ya, statistik seperti ini. Yang rumusnya adalah rata-rata sampel, ya, ini rata-rata juga, ya. Jadi rata-rata sampel dikurangi rata-rata yang dihipotesiskan di sini berapa, ya. Dibagi S itu selalu standar deviasi, ya. Dan ini adalah akar dari banyaknya sampel. Jadi kita ini ada keterangannya, jadi sudah terbiasa kalau kita menuliskan rumus harus ada penjelasannya. Ya. Jadi T-nya sama dengan ini, dengan notasi X rata-rata itu adalah jumlah semua nilai, kalau ini jumlah semua nilai variabel dibagi banyaknya variabelnya. Oke. Ini standar deviasi yang dikuadratkan ini sering disebut dengan varian. Ini varian sampel, ya. Kalau notasinya dengan huruf-huruf Romawi itu yang berkaitan dengan sampel. Kalau dengan huruf Yunani itu populasi. Oke. Nah, kalau multivariat ya. Jadi kalau tadi univariat, kalau kita lihat rumus 51 ini, rumus 51 itu sebetulnya adalah analog, ya, modifikasi dari rumus ini, rumus T ini. Jadi kalau ini kita kuadratkan, ya, kalau kita kuadratkan, maka nilainya menjadi seperti ini, ya. Dengan cara menuliskan kuadrat itu ada di depan dan ada belakang ini, kan nilainya juga kuadrat juga, ya. Dan S kuadrat ini karena di bawah atau sebagai penyebut, maka ini bisa dituliskan sebagai min 1, ya, sebagai S kuadrat pangkat min 1. Nah, ini pembagian dengan N-nya bisa naik, ya kan? Naik. Jadi 51 itu sebetulnya analog, ya, ekuivalen dengan persamaan atau statistik uji, namanya statistik uji, itu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis, ya. Nah, oleh karenanya kalau tadi statistiknya T ini T kuadrat, ya, di sini juga titik kritisnya. Jadi titik kritisnya, daerah di mana hipotesis 0 ditolak. Kalau ini daerah hipotesis 0 ditolak itu kalau, ya, dalam pembelajaran dulu sering menggunakan kalau ini tandanya tidak sama dengan, nilainya lebih kecil dari nilai tertentu dan nilai lebih besar dari nilai tertentu. Jadi
untuk itu sering digunakan nilai harga mutlak. Harga mutlaknya ya, lebih besar dari nilai tertentu yang ada di tabel, ya, dari tabel. Dan nilai tabel itu tergantung dari berapa taraf nyata pengujian, ya, yang sering dinotasikan dengan alfa, ya. Alfa itu taraf nyata pengujian, ya. Dan karena T itu distribusinya sangat tergantung dari banyaknya sampel, maka ini taraf nyata pengujian, ya. Maka dua hal ini, dua parameter ini menentukan, ya. Jadi taraf nyatanya berapa, 5% per 1%, sampelnya berapa, gitu ya. Nah, biasanya statistik T ini digunakan untuk sampel-sampel yang ukurannya tidak besar, misalnya di bawah 40 dan sebagainya. Kalau dulu karena di tahun 60-an atau bahkan tahun jauh sebelum itu kan belum ada komputer. Kalau sekarang mau N-nya berapa aja sebetulnya sudah ada alat bantu komputer yang digunakan untuk menghitung baik titik kritis maupun, ya, ini namanya titik kritis, ya. Ini nilai yang ada pada tabel T, ya, dengan derajat bebas, ini namanya derajat bebas. N-1 dan taraf nyata pengujian alfa per 2. Ya. Alfa per 2. Nanti luas di sebelah kanannya dari titik yang kita cari ini alfa per 2. Tergantung alfanya. Ya. Kalau rumus 52 ini dikuadratkan, karena memang kuadrat dari T. Ini dikuadratkan. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, makanya di harga mutlakkan. Di harga mutlakkan, kalau nilainya lebih besar daripada T tabel, istilahnya T tabel, maka hipotesis nol ini ditolak. Nah, kalau lebih kecil, dia tidak ditolak. Ya. Do not reject. Nah, ya, do not reject. Tujuannya begitu. Atau pernyataan do not reject ini, ya, do not reject ini, itu bisa dijabarkan sebagai bahwa sebetulnya nilai yang kita hipotesiskan, ya, mu0 ini, ya, nilai rata-rata populasi pada hipotesis 0 itu berada dalam selang kepercayaan dengan taraf nyata tertentu. Kenapa tertentu? Tergantung alfanya. Tergantung alfanya. Nah, selang pertanyaannya itu apa? Selang pertanyaan itu kalau dibikin, ini menjadi begini. Ini dari mana? Ini dari rumus ini. Dari rumus T ini. Ya. Karena ini kan bisa daerah penolakannya kan bisa ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, atau daerah penerimaannya itu berada di tengah. Nah, di tengah itu ini batas kirinya ya X rata-rata dikurang sesuatu. Kalau batas kanannya X rata-rata ditambah sesuatu. Ya. Sehingga kita bisa nyatakan yang sering kita lihat di dalam rumus-rumus itu, selang kepercayaan atau taraf kepercayaan bahwa nilai rata-rata populasi itu berada pada dua nilai ini, ya, itu cara bacanya bahwa sebetulnya kalau kita yakin bahwa kan gitu ya, kita yakin bahwa nilai populasi yang sesungguhnya itu yakinnya berapa persen? Yakinnya ini 100 kali 1 man alfa persen. Jadi kalau misalnya alfanya 5%, 1 dikurang 5%, 0,95. 0,95 kali 100 berarti 95%. Jadi kita yakin 95%. Jadi kalau alfanya 5%, kita yakinnya 95%. Kalau alfanya 1%, kita yakinnya 99%. Ya, gitu. Nah, jadi dengan cara yang sama, si T tadi yang dikuadratkan itu menjadi statistik. Ya, ini dengan analog ya. Kalau tadi hanya univariat, jadi kalau banyak variabel atau multivariat itu rumus ininya, rumus X rata-rata dikurang mu0-nya bukan hanya satu variabel, tapi banyak variabel. Variabel pertama, kedua, ketiga, sampai yang berapa variabel yang kita pakai. Nah, sehingga notasinya menjadi seperti persamaan 54. Ya, sama 54. Dianalogkan. Ya. Jadi kalau tadi T kecil dikuadratkan, ini T besar kuadrat. Nah, rumus ini menggantikan S tadi, menggantikan S yang standar deviasi dari satu variabel. Ya. Kalau ini banyak variabel bukan standar deviasi lagi, matriks, ya, matriks varian kovarian, matriks varian kovarian. Kalau di sini varian dari satu variabel, ya, varian dari satu variabel. Kalau banyak variabel selain varian
juga ada kovariannya. Jadi analog. Jadi persamaan 54 ini yang disebut dengan statistik T kuadrat Hotelling. Ya, Hotelling, T kuadrat Hotelling. Kalau ini sering disebut dengan T student aja, T student ya, yang ini T student. Jadi dengan statistik yang namanya T kuadrat Hotelling ini adalah persamaan 54 adalah statistik yang digunakan untuk menguji apakah H0-nya, jadi vektor rata-rata populasinya sama dengan nilai tertentunya berapa tersalah ya. Oke. Jadi statistik yang digunakan untuk menguji. Ini keterangannya. Ya, ini rata-rata vektor rata-rata ya. Oh, ini ada p variabel. Nanti x rata-rata 1, x rata-rata 2 sampai yang ke p, variabel yang ke p. Cara menulisnya begini ke bawah ya. Kalau ini matriks ini bentuknya matriks berukuran P kali P. Jadi variabel 1, 2, 3 sampai P ke bawah, yang sana juga 1 sampai P ke bawah. Nah, oke. Nah, ini yang nilai vektor rata-rata pada hipotesis 0. Ini variabel 1, variabel 2, variabel ke P. Ini rata-rata populasi. Rata-rata populasi variabel 1 pada hipotesis 0. Rata-rata populasi variabel kedua pada hipotesis 0 dan sebagainya. Nah, ini diringkas menjadi notasinya, ini agak tebal ya, ini vektor rata-rata populasi pada hipotesis 0. Ya, oke. Jadi Hotelling ini nama belakang, nama family dari Harold, ya, Harold Hotelling. Oke. Ini salah satu yang merupakan pionir dari analisis multivariat. Ya. Oke. Nah, kemudian biasanya dalam statistik itu kita akan mencari tabel pembanding. Tabel pembandingnya berapa? Ini statistiknya. Jadi hasil ini perhitungannya walaupun kita pakai alat bantu komputer dan sebagainya, ini kan nilai statistik ujinya. Kan harus dibandingkan. Kalau istilahnya waktu kita belajar pengujian hipotesis tadi ya. Nah, pembandingnya berapa? Artinya kita ingin tahu distribusi dari T kuadrat itu apa gitu ya. Nah, distribusi dari T kuadrat ini ya jadi di sini jika observed statistical distance. Jadi jika T kuadrat itu terlalu besar. Maksudnya yang terlalu besar itu tanda petik terlalu besar dari rata-rata mu0 ya. Ya. Artinya kalau selisih dari nilai ini besar ya, besar itu semua masing-masing komponennya selisihnya jauh dari nol ya, besar ya. Maka hipotesis 0 itu ya lebih cenderung ditolak nih, atau katakanlah langsung saja itu poin bahwa hipotesis 0 ditolak ya. Oke. Nah, jadi oleh karenanya T kuadrat ini perlu tabel pembanding yang kira-kira kalau tabel pembandingnya dicari itu, nah kita harus tahu dulu distribusi dari T kuadrat itu ternyata proporsional terhadap distribusi F. Ya. Dalam statistik univariat ada 4 distribusi atau 4 sebaran utama, yaitu normal, kemudian Chi kuadrat, kemudian T, kemudian F. Nah, ini adalah distribusi yang namanya F. F itu punya 2 parameter. Jadi untuk melihat daftar F itu perlu parameter-parameter, perlu hal lain yang diperhatikan. Yaitu ada 2 derajat bebas. Derajat bebas pertama, derajat bebas kedua. Selain itu tentunya ditentukan oleh alfa, taraf nyata pengujian. Ya. Jadi derajat bebas F itu ada 2, derajat bebas pembilang, derajat bebas penyebut. Nah, kenapa saya katakan proporsional? Karena selain nilai ini dikalikan dengan konstanta. Kenapa konstanta? Lah kan N dan P-nya diketahui. N adalah banyaknya pengamatan. P adalah banyaknya variabel. Ya. N banyaknya pengamatan, P banyaknya variabel yang dipakai dalam multivariat itu berapa? Apa 2, apa 3 ya. Ya kalau 1 univariat. Kalau 1 univariat ya. Oke?
Coba N dikurang 1 kali 1 dibagi N dikurang 1. Ini N-1 dibagi N-1. Habis kali 1 kan? Univariat. Ya. Bahwa T kuadrat itu distribusinya univariat. Ya. T kecil kuadrat itu univariat. Oke? Nah, jadi itu caranya. Nah, di buku-bukunya, di buku ini atau mungkin di buku yang lain, itu kalau di latar belakangi warna yang berbeda ini adalah rangkumannya. Ini rangkumannya ya. Jadi ini bacanya bahwa andekan ini vektor pengamatannya, ini vektor X-nya tebel ya, X-nya bold ya. Ini adalah vektor pengamatan pertama, vektor pengamatan kedua, vektor pengamatan ke N, atau di sini dikatakan sebagai contoh acak. Ini merupakan contoh acak ya. Contoh acak itu ya ini pengambilannya secara acak bahwa pengamatan kedua itu tidak tergantung dari pengamatan pertama. Yang ketiga tidak tergantung dari pengamatan sebelumnya dan sebagainya. Artinya tidak saling mempengaruhi. Itu acak. Ya. Dari sebuah distribusi, ya, sebuah distribusi yang namanya multivariat. Kan distribusi utama dalam statistik univariat adalah normal biasa. Nah, dalam statistik multivariat ya normal juga, tapi normalnya multivariat. Dan parameternya bukan rata-rata biasa dan standar deviasi atau varian biasa, tapi ini vektor rata-rata dan matriks varian kovarian. Ya, oke. Nah, kemudian kita bisa menghitung dari vektor rata-rata ini kalau dijumlahin, ya, dijumlahin per variabelnya, kemudian dibikin di rata-ratanya, dirata-ratakannya, maka kita juga punya vektor, nih vektor rata-rata. Jadi rata-rata sampel 1, rata-rata sampel 2, dan seterusnya begitu. Ya. Ini matriks varian kovarian, ya, matriks varian kovarian. Nah, oke. Nah, alfa itu yang saya sebut tadi sebagai taraf nyata pengujian, ya, taraf nyata pengujian itu merupakan nilai peluang itu. Kalau ini 5%, ini 5% misalnya, atau 1%, ya, itu peluang ya bahwa statistik T kuadrat U-telling tadi, ya, statistik T kuadrat U-telling tadi melebihi ini, melebihi N-1P dibagi N-P kali F, P, NP. Kalau di sini nggak ada alfanya, di sini alfa, ya. Karena tadi saya bilang ditentukan oleh alfa juga. Nah, jadi yang namanya alfa, taraf nyata pengujian itu adalah peluang menolak hipotesis nol, ya. Padahal hipotesis nol itu benar, gitu. Jadi peluang nilai statistik uji itu melebihi titik kritisnya, ya. Oke. Nah, T kuadrat ini rumusnya seperti persamaan 54 tadi, ya. Ini hanya mengganti saja persamaan 54 tadi. Lebih besar daripada nilai ini. Nah, kan kalau datanya ada semua, ini kan bisa diganti dengan angka-angkanya, ya. Jadi makanya disebut di sini whatever the true mu and sigma. Jadi kalau hipotesis nol ini benar, ya. Kalau ini distribusi awalnya itu benar, jadi berlaku untuk distribusi awal yang nilai vektor rata-rata dari parameter multivariat normalnya P adalah banyaknya variabel, ya, dan matriks varian kovariannya sigma, ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya bilang bahwa ini adalah istilah lainnya itu adalah 100 kali alfa persentil. Jadi kalau alfanya 5%, jadi ini persentil ke 95 dari distribusi F yang derajat bebasnya P dan N-P, ya. Oke. Jadi hipotesisnya begini. Mu sama dengan mu 0, ya. Oke. Kalau di sini kalau dalam multivariat tidak ada lebih kecil dan lebih besar. Yang ada hanya tidak sama dengan, ya. Tidak seperti univariat. Dalam multivariat, notasi tanda hipotesis 1 itu tidak sama dengan, ya. Oke. Dan statistik ujinya itu T kuadrat sama dengan ini yang ada di persamaan 54. Ini kriteria penolakan hipotesis. Jadi 57 itu adalah kriteria penolakan hipotesis. Jadi kita tolak hipotesis 0
Hypothesisly tidak benar ya. In favor of each one, jadi lebih memilih hipotesis tandingan jika nilai T kuadrat ini lebih besar daripada ini. Di 57 ya. Oke. Baik. Nah, jadi seperti itu ya teorinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat teladannya. Ini teladan yang manual yang dari buku ya. Dari buku. Andaikan diberikan pengamatan sebanyak 3 nih, 3. N-nya 3, 1, 2, 3 ya. N-nya 3, 1, 2, 3. Ini adalah datanya. Datanya ini. Ya. Kemudian dari data ini kita harus nanti menghitung dulu karena kita tidak tahu S. Tidak tahu S. Tidak tahu sigma. Sigma ini kita tidak tahu. Sorry, dalam rumus ini kita tidak tahu S. S-nya berapa nggak tahu. Vektor X rata-rata kan nggak tahu juga. Jadi ini X rata-rata kecil ini dan S ini perlu dihitung dulu. Yang kita tahu P-nya tadi 2, karena 2 kolom. N-nya 3 kan gitu. Jadi yang kita tahu N-nya 3, P-nya 2 ini. N-nya 3, P-nya 2. 2 variabel. Variabel pertama, variabel kedua, ya. Dan hipotesis nolnya, vektor hipotesis nolnya ini, vektor mu nolnya itu 95. Rata-rata yang pertama ini 9, rata-rata yang kedua 5. Kan gitu ya. Itu kira-kira begitu. Ini ada tanda aksen atau tanda petik ini ya. Itu kalau kita menuliskan vektornya ke sana. Kalau nggak ada tanda ini, mu 0 itu 95 ke bawah. Ya. Nah, jadi kita hitung dulu ini rata-ratanya. Rata-rata ini berapa? 16 sama 8, 24 bagi 3, 8. Ini 18 bagi 3, 6. Kan gitu. Ini vektor rata-rata sampel. Ya, vektor rata-rata sampel. Kemudian dihitung nih. Dihitung ini apa namanya, standar deviasinya. Atau variannya ya. Itu variannya. Ini saya jari nanti habis ini saya jari pakai Excel. Ya, pakai Excel. Oke? Nah, nanti disocokkan nilai-nilai ini kalau pakai Excel. Nih, yang 3 dulu ya. Saya close dulu, saya masuk Excel. Oke, sebarang Excel. Oke. Saya buat apa namanya, sheet baru ya. Dan kelihatan. Nah, sheet baru. Nah, saya kecilkan aja nih. Sama aja. Kita intip datanya dulu ya. Datanya tadi berapa? Ya, datanya tadi 6, 10, 8, dan 9, 6, 3. Ini. 6, 10, 8, kemudian 9, 6, 3. Ya. Saya gedein. Biar kelihatan. Kan begini nih. Oke. Dipepetin aja lah. Gini ya. Nah, yang pertama X rata-rata. X rata-rata itu ya rata-rata ini. Jadi rata-rata ini average ya. Kita tahu ini seolah-olah datanya banyak kali. Caranya begitu. Ini caranya aja ya. Oke, rata-ratanya 8. Pada buku kita udah tahu 16, 24 bagi 3 ya. Oke. Nah, kemudian nih di copy ke sini. Udah tahu 6 mestinya, ya kan? Nah, sekarang kita mau nulisnya begini, nulisnya caranya begini. Bisa 2 cara begini. Ini tulis begini ya. Kemudian sama dengan gitu ya, tulis transpose gitu ya. Jadi data ini ditranspose. Vektor ini ditranspose ya. Oke. Tapi jangan salah, setelah tulis rumus itu jangan tekan enter tapi 3 tombol sekaligus. Save, Control, Enter. Ya, 86. Ya. Sekarang, bagaimana kalau kita menghitung matriks varian kovarian ini? Ya, kemarin sudah saya kasih yang namanya real start ya, X real start. Nah, kalau sudah dipasang
dengan jadi caranya begini. Oke. Jadi kalau kita buka sheet baru itu ALTTI gitu ya. ALTTI ini kalau waktu kita buka Excel baru itu modul ini belum ada. Belum ada. Artinya setelah menginaktifkan Excel itu belum ada. Jadi kita harus seolah-olah gini dulu. Ini ya. Nah, jadi gini. Posisinya seperti ini. Kemudian ALTI ya, ALTI, kemudian waktu dibuka itu nggak ada. Di sini sudah walaupun sudah centang nggak ada. Itu harus di uncheck dulu. Uncheck dulu, nanti muncul seperti tadi, seperti ini. Kemudian di ALTI lagi, kemudian baru diaktifkan lagi mungkin. Ya. Nah, baru diaktifkan nanti muncul add-ins-nya. Ya. Oke. Bentar, ini agak banyak soalnya yang dibuka. Nah. Oke. Ya, muncul ya. Nah, setelah muncul baru begini. Add ins real statistic data. Nah, di sini dalam ini deskriptif statistik ya. Kita bisa gunakan modul yang namanya ini operasi matrix operation ya. Kita klik OK ya. Nah, kemudian kita mau menghitung matriks varian kovarian ini. Tadi kan manual. Ya, nah ini pilih sampel covariance ya, sampel covariance pilih ini. Setelah itu ya, ringnya yang mana? Ini ringnya ya. Nah, ini kan nggak ada judulnya nih, nggak ada judulnya. Tadi nggak saya kasih X1, X2. Kalau dikasih ya nggak apa-apa. Tapi ini aja yang perlu datanya. Oke. Nah, setelah itu hasilnya mau diletakkan di mana nih? Oh, di F3 gitu ya. Misalnya di F3 nih. Sudah ditulis di sini. Kalau enggak ya ganti aja di sini. Di mana ya? Asal enggak tumpang tindih dengan data. Kita klik OK. Nah, ini muncul. 4, ini varian dari ini. 9, ini varian dari yang variabel kedua. Min 3 itu kovarian sampel dari kedua variabel ini ya. 4, 9, min 3 ya. Nah, nanti coba kita cocokkan. Kita kembali ke yang di sana. Oke. Oke ya. 4 ya kan? Ini 4 min 3 9. Nah, kalau nggak mau cara seperti ini ya pakai X-Riosa tadi. Oke? Nah, jadi kita tulis begini. Ini S-nya. S adalah matriks varian kovarian ya. Ini adalah inverse-nya. No. Wah, ngajar inverse-nya susah, Pak. Kalau lebih dari 2 enggak. Nah, ini kita kembali ke Excel dulu. Nah, ini kita bolak-balik ya, Excel enggak apa-apa. Kita ini ya. Nanti begini. Oke. Ini kita punya matriks S 2 kali 2. Ya. Matriks S-nya 2 kali 2. Maka inverse-nya juga 2 kali 2. Caranya bikin dulu daerah ini. Bikin daerah 2 kali 2 di mana kita akan menempatkan hasil dari inverse ini. Setelah itu ketikkan sama dengan ya. Sama dengan oke. Ada yang baru masuk. Sama dengan M itu matriks ya. Inverse. Ini di Excel ada, kalau ini Excel biasa ada ya. M inverse ya. Ini M itu matriks, inverse kebalikan matriks ya. Kemudian ini disorot ya, kurung tutup ya. Sekali lagi jangan lupa 3 tombol sekaligus, save, control sama enter. Nah, ini jawabannya. Ini inverse-nya ya. 0,33, 0,11, 0,148. Oke? Kita lihat, kita kembali ke materinya. Oke. Nah, kan sama. Sepertiga kan 0,333. Ini 1/9 0,111. 4/27 ya itu tadi 0,14898 itu, ya. Sama. Jadi asalkan matriksnya segi, ya, asalkan matriksnya segi n kali n gitu. Cara mencari inverse-nya seperti itu. Ya. Nanti kalau lupa putar ulang videonya. Oke. Nah, jadi setelah kita hitung vektor rata-ratanya, ya,
S-nya, inverse-nya, dan sebagainya, masukkan T kuadratnya ini. T kuadratnya. Ya. Loh. Wah, ini perkalian panjang ini. Nanti kita ajari bagaimana mengalihkan matriks. Ya. Oke. Nah, kemudian kita cari apa atau nilai yang ada di tabel. Tadi, P itu banyaknya variabel yang dipakai dua kolom. Terus ini N min P, banyaknya data 3, dikurang 2. Ya. 1. Jadi F21. Nah, tabel F dengan derajat bebas 2 dan 1, tergantung alfanya berapa, mau 5% atau 1%, gitu ya. Di sini N min P, banyaknya data kurang, N min 1, N min P-nya di sini. N min 1, 3 min 1, N min P, ini P ya, dan nilainya berapa? Ini 2 kali 2, 4, dibagi 1, 4. Nah, nanti yang dicari tabel F21 ini. Ya. Oke. Baik ya. Nah, caranya gitu. Nah, kita lihat data ini. Ya, data ini ya. Ini perspirasi ya, keringat ya. Dari 20 healthy females ya. Dari wanita dewasa yang sehat katakanlah ya. Yang dianalisis ini ada 3 variabelnya. Ini laju berkeringatnya. Kemudian ini kadar sodium dari keringat itu, dan ini kadar dari potasiumnya ya. Jadi ada 3 variabel. Nanti ini analog aja, kalau nanti di bidang yang lain ya variabelnya yang lain juga ya. Ini contoh aja. Nah, kemudian kita ingin yang kita dapatkan itu data seperti ini, sudah dalam bentuk olahan. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung rata-rata X1, X2, X3-nya, enggak. Dan S-nya juga enggak. S-nya sudah diberitahu di sini. Yang enggak kan ini. Kalau ini kita dikasih tahu kan nyari inverse-nya, cari dengan cara yang seperti saya sampaikan tadi ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah vektor rata-rata ini, vektor rata-rata hasil dari data ya, apakah ini bisa dikatakan sama dengan ini 4 aja lah, bukan 4,6. Variabel yang kedua itu kadar sodiumnya itu 50 aja, biar nggak susah ngapalinya. 50. Ini 10 gitu. Jadi kita ingin menguji apakah vektor rata-rata sampel ini sama dengan vektor rata-rata populasinya. Atau bisa dikatakan apakah vektor rata-rata populasi yang diklaim ini masih sama dari hasil data yang diperoleh. Katakanlah begitu. Untuk misalnya untuk mengklaimkan ini misalnya ini klaim otoritas ini datanya sama enggak, keduanya ini, kedua vektor ini sama enggak, kan gitu. Oke. Nah, ini A1-nya. Kalau A1-nya kan sudah saya bilang, kalau untuk multivariat tandanya tidak sama dengan. Nah, oleh karenanya kita lihat di Excel ya. Excel. Sweat rate. Materi kuliah. Ya. Oke ya. Nah, di sini. Ini ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Nanti kalau kemarin belum saya share ya. Nanti saya share ulang. Saya lupa ada di share apa belum ya. Nah, ini adalah kalau kita mencarinya satu persatu ya. Dari B2 sampai B21 itu rata-ratanya berapa? Ini dari D2 sampai D21 berapa dan sebagainya ya. Ini rata-rata yang tadi ya. Ini kalau ini manual nih, ini manual kan? Ini manual. Jadi varian kovarian pakai rumus manual. Nah, kalau nggak manual ya seperti tadi. Kita gunakan add-ins-nya ya. Add-ins-nya dari Reelstat ini, kemudian data analysis tool, cari matrix operation ya. Oke ya. Kemudian sampel kovarian kita klik. Nah, yang mana datanya? Datanya nih ya. Datanya kita sorot ini ke bawah ya. Bawah ya. Kemudian hasilnya mau letakkan di mana? Hasilnya mau letakkan di sini. Oke. Ini ya. K2.
K2 ya. Kita klik OK. Output will override existing data. Terus OK. Oke. Nah, ini. Ya. Kalau kita lihat nih, sama kan? Ini 2,87 sebagainya. Ini nggak susah-susah. Ya. Tidak susah-susah. Jadi pakai advantage-nya yang ada di real stat. Ya, real statistik ini. Oke? Nah, saya buktikan. Oke. Biarlah ya. Ini override. Karena tadi sudah saya izinkan override. Kebetulan di sini nilainya sama. Karena ini kan simetris. Ya. Nah, jadi begini. Kan ada 3 variabel nih. Yang variabel pertama itu sweat rate, yang kedua sodium, ini potasium. Ya. Jadi kalau dalam statistik univariat, ya, ini statistiknya begini caranya. Ini kalau ini manual nih, ya, ini manual ya. T-hitungnya berapa? Ya, T-hitungnya pakai rumus yang tadi di awal yang saya kasih itu. Nah, ya. Kalau misalnya kita ingin menguji satu persatu nih, ya. Ini hanya variabel sodium saja. Apakah sodiumnya sama dengan 50? Padahal nilainya kan 45,4 nih, ya kan? Nah, ternyata statistik hitungnya nilainya min 1,45. 45 dikurang 50 kan? Min, pasti min. Nah, oleh karenanya di sini cara mencari nilai peluangnya begini, cara mencari nilai peluang ya. Ini formulanya nih, ya. Cara mencari nilai peluangnya adalah nah, rumusnya nih sama dengan T, dis. Dis itu mencari peluang. T nama sebarannya, nama distribusinya T. Jadi sama dengan T dis. Nah, argumen pertama kali itu sebetulnya ini min 1,45. Tetapi si Excel itu menampilkannya dari sebelah kanan saja, ya. Menampilkannya nilai-nilai yang positif. Berarti kita cari nilai absolutnya. Karena dia simetris terhadap 0, ya. Distribusi T itu simetris terhadap 0. Jadi kita kasih ABS, absolut nilai. Jadi kalau nilainya min dijadikan plus, ya. Kemudian derajat bebasnya itu N-1 atau 20 min 1, J11 min 1. Ya. Nah, kemudian di sini nilai peluangnya. Nah, kalau dalam statistik univariat kita boleh menggunakan lebih kecil, lebih besar, dan sebagainya. Ya. Ya. Nah, di sini tanda hipotesis satunya lebih kecil. Nah, karena satu arah, di sini kasih nilai 1, yang argumen terakhirnya 1. Jadi ada 3 argumen. Yang pertama ini, yang kedua derajat bebas, yang ketiga 1 atau 2 arah. Kalau 1 arah 1, kalau 2 arah kalau notasinya tidak sama dengan, kita kasih angka 2 sini. Oke? Nah, sekarang cara bacanya ini. Ini kan nilai taraf nyata pengujiannya misalnya 5% ya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kalau kita menggunakan nilai peluang, maka kriteria penolakan hipotesis 0 itu adalah tolak hipotesis 0 apabila nilai peluang lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Oleh karenanya di sini saya kasih yang namanya model rumus dari Excel-nya. Jadi jika I17, jadi kalau ini di klik begini ya. Nih ya. Sorry. Nah, kan gini ya. Jika I17 lebih kecil dari I18, kan syaratnya begitu. Maka hipotesis 0 ditolak. Kalau nggak lebih kecil, berarti lebih besar atau sama dengan. Hipotesis 0 diterima. Jadi ini sintaks dari pernyataan jika maka begini. Jika ini syaratnya, maka begini. Kalau tidak, ini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi hipotesis 0 diterima. Kalau misalnya kita mau simulasikan, ini bukan 45 nih. Misalnya. Bukan 50 misalnya. Misalnya 47. Kalau 47 gimana? Nah, 47 masih ya. Ini dirubah ya. Nah, nanti kalau misalnya buka file ini yang rumus jangan diganti ya. Jangan diganti. Oke. Baik. Ini Ctrl Z, saya kembalikan. Nah, sekarang kalau multivariat ya. Nah, kalau multivariat tadi kan diminta mencari ini nih, ya kan? Mencari ini, ya kan? Kemudian oke, ya. Kemudian kita harus cari inverse-nya, ya kan? Cari inverse-nya.
Jadi inverse apa? Inverse dari S. Inverse dari S. Ini kan inverse dari S ya. N inverse dari I6, Jadi kalau ini semua rumusnya sama ya, karena ini satu kesatuan ya. Karena tadi waktu mencari inverse ini, saya ulangi ya. Jadi gini, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Ini sama dengan gitu ya, sama dengan M inverse. Ya. M itu matriks inverse ya. Yang mana yang mau diinverskan? Array-nya ini. Disorot aja begini ya. 3 ya. Kurung tutup. Jangan lupa Shift, Control, Enter. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini mau dipertontonkan hanya 4 digit ya silakan aja 4 digit, ya. Oke. Nah, ini hanya untuk ngecek aja bahwa benar nggak itu inverse-nya. Artinya kalau matriks ini dikalikan matriks ini sama dengan matriks identitas, kan itu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah yang ada pada hipotesis 0 ya, karena vektor saya gunakan 3 sel karena variabelnya 3 ya. 4, 50, 10. Ini vektor mu transpose mestinya ya. Vektor mu transpose. Ini juga mu transpose yang tidak sama dengan ya. 4, 50, 10. Ini harus sama dengan ini. Jadi kalau ini saya ganti, ini juga otomatis ya. Jadi tergantung selnya itu di sini rumus atau bukan. Kalau rumus jangan dirubah-rubah. Oke. Nah, T kuadratnya cara menghitungnya gini ya. Walaupun ini cuma satu sel ya. Ini cara nulisnya nih. Cara nulisnya. Ya. Ini N-nya. J11 itu N. Ini persamaan berapa tadi? 5, 4 atau berapa ya? Nah, yang kita kalikan itu matriks, ya. Kita kalikan itu matriks. Ya. Di sini L16, L18 yang merupakan sebetulnya itu selisih. Selisih dari ini sudah kita ulah dulu ini ya. Selisih dari 4,64 dikurang 4 kan gitu ya. 45, sekian dikurang 50. Kemudian berapa itu yang terakhir ya? Yang melalui pengurangan. Ini pengurangan biasa ya. Ini sudah X rata-rata, vektor X rata-rata sampel dikurangi vektor rata-rata pada hipotesis 0, rata-rata populasi pada hipotesis 0. Ya, jadi L16, L18 ini dihitung dulu. Ya. Sama seperti ini. Nah, kalau kita bicara apa namanya transposnya ya, inverse-nya. Nah, inverse-nya. Jadi yang kita kalikan adalah ini N, kemudian vektor X rata-rata dikurangi vektor mu 0, transpose, kali inverse dari N16, P18 itu inverse dari. Ya, yang sebetulnya sama dengan ini. Sama dengan ini ya. Karena ini cuma lebih rapi, cuma 3 digit di belakang koma pakai 3 digit, ini enggak ya. Kemudian ini yang terakhir adalah ini ya. Kenapa ini transpose? Iya, kenapa ini transpose? Kan ditranspose begini. 0,64 min 4,60. Jadi ini ditranspose dulu. Kenapa ini ada M-mult? Ini ada M-mult kan ada 3 komponen. Matriks pertama itu ini, transpose dari ini. Matriks kedua itu ini ya, S inverse. Matriks ketiga ini, kan gitu kan. Vektor itu matriks juga. Nah, jadi ada 3 komponen. Jadi yang dari belakang kalikan dulu. Ini dikalikan dengan ini ya. Ini dikalikan dengan ini. Hasilnya dikalikan dengan apa? Transpose-nya kan begitu. Nah, ini fungsi dalam fungsi istilahnya. Nah, sekali lagi walaupun seperti ini ya, karena ini merupakan apa namanya vektor atau matriks 1 kali 1, kalau di entry biasa salah. Kalau di entry biasa salah ya kan? Makanya entry-nya harus dengan 3 tombol. Tombol Shift, Control, Enter. Ya, oke. Nah, setelah itu kan T kuadrat hitung nih kita dapat. Nah, titik kritisnya dikalikan tadi. Kan ada N-1 kali gitu ya. N-1 kali P, ya. N-1 kali P, ini N-1 kali P, ini N-P ya. Kemudian dikalikan nilai yang ada di sini, ya, nilai ada di sini, ya.
Oke. Tergantung. Oh, ada di tabel, ya nilai yang ada di tabel. Ini tabelnya adalah ini, ya. Tabelnya adalah tergantung dari ini P-nya banyak variabel, ya. P-nya 3. Kemudian banyaknya data dikurangi banyak variabel. Jadi N-P 3 dengan 17 ya. 17. Oke? Jadi gini, misalnya F, I, N, V gitu ya. Kan ini kalau mencari tabel nilai di tabel, tabelnya alfanya berapa? 5%, 10%. 10%, ya. Jadi alfanya 10% ya. Kemudian koma derajat bebas pertama P 3. P-nya 3 ya. Derajat bebas kedua 20 min 3 ya. Oke. Nah, itu nilai P-nya 2,4 374 34. Nih ya. Itu cara mencari nilai di tabel. Kalau alfanya diketahui dengan derajat bebasnya juga diketahui. Oke. Baik ya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh silakan. No, ini terus ini keputusannya sama. Nah, sama seperti tadi. Kalau di sini menggunakan kriteria nilai peluang ya. Di sini misalnya digunakan kriteria dengan membandingkan titik kritis. Kalau statistik hitungnya karena ini tidak sama dengan ya dan bentuknya kuadratik, ya, negatif dikuadratkan pun jadi positif. Maka hipotesis 0 ditolak itu kalau nilai T kuadrat hitungnya itu besar dan positif ya, nggak mungkin besar negatif karena ini kuadrat ya. Oke, nah karena itu cara menuliskannya jadi tolak hipotesis 0 apabila nilai T kuadrat hitungnya lebih besar daripada titik kritisnya ya. Jadi kayak gini kalau dituliskan ya. Jadi kalau ini lebih besar daripada ini, kalau di sini kan lebih kecil daripada taraf nyata ya kalau kita menggunakan peluang. Oke. Baik, gitu ya. Itu. Jadi cara menguji hipotesis dari vektor parameter rata-rata populasi adalah caranya seperti itu. Ini dari satu populasi loh ya. Ini dari satu populasi. Baik. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan di sini sebelahnya. Kita lanjutkan sebelahnya ini ada yang baru masuk. Mungkin susah ya. Dia keluar masuk ya. Oke. Ini sepertinya dua populasi, tapi bisa dianggap satu populasi. Ya. Bisa dianggap satu populasi. Ya. Nah, caranya, jadi kalau ini masing-masing sampel itu harus dibagi dua dulu. Dari sampel yang sama itu dibagi dua. Separuh untuk diperiksakan di sini, separuh untuk diperiksakan di sini. Ya. Dan sebagainya. Banyak sampel ada 11. Ya. Nah, kemudian kita ingin melihat apakah misalnya adakah perbedaan antara commercial lab dan state lab ini, maka hipotesis nolnya mengatakan tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan berarti yang diuji vektornya adalah 00 gitu. 00 ya. 00 ya. Ini kan ada negatif dan positif kan. Oke. Oke. Nah, caranya seperti kalau kita bicara seperti ini lagi, datanya ini kalau ini ada banyak pengamatannya 20, variabelnya 3, yang di sini dua populasi tak saling bebas ini karena berpasangan, N-nya 11, P-nya 2. 2 sudah tergolong multivariat, kalau satu saja baru univariat. Oke? Nah, ini bisa dipakai untuk latihan dengan Excel ya. Latihan dengan Excel. Kita kembali dulu ke Johnson and Mason. Johnson and Mason ya. Nah, sekarang kita ke yang tadi 273, 275 lah. Oke. Nah, jadi tadi kalau kita melakukan inferensi satu populasi. Nah, ini
yang teladan kedua yang berpasangan tadi sebetulnya kalau dilihat populasinya 2, ya, populasinya 2. Jadi populasi commercial lab sama populasi lab state lab, ya. Ini caranya. Jadi dianggap kita harus membuat variabel baru dulu. Jadi dipadankan, dicari selisihnya. Ini teorinya di sini. Statistiknya sama, hanya notasinya yang beda karena kita bicara perbedaan itu delta, ya, difference delta, ini delta, ya, delta itu selisihnya, ya. Sama kalau tadi x rata-rata di sini mu, di sini x rata-rata, ini D juga, ini D, cuman ini D Romawi, ini D Yunani, ya. Oke, jadi caranya sama, kita tidak bahas, ini notasinya sama juga, ya. N-1P, N-P, ya kan masih sama persis, ya. Nah, yang kan kita bahas berikutnya adalah kalau ini datanya tadi. Kalau misalnya 2 sampel itu dari 2 populasi yang saling bebas, ya, dari 2 populasi yang saling bebas. Ya, oke. Nah, biasanya kan begitu. Jarang, kadang-kadang aja seperti oh ini untuk pengamatan berulang, ya, nggak usah. Pengamatan berulang. Artinya kan kalau satu pasang cuman itu berulangnya cuma sekali, ya. Kalau berkali-kali berulang. Jadi diamati lagi. Siapa tahu pengamatannya ada beberapa kali, selang sebulan berikutnya lagi, gitu, ya. Oke. Nah, kalau ini 2 populasi yang saling bebas, 2, ya. Sama seperti dalam statistik univariat. Dalam statistik univariat, cakupan dari statistik parametrik 2 variabel itu pengujiannya dalam metode statistik. Tapi kalau populasinya lebih dari 2, maka cakupan bahasanya bukan di metode statistik, tapi misalnya di rancangan percobaan atau survei atau yang lain, gitu, ya. Nah, jadi gini, ini ada 2 populasi, sebut saja ini teorinya atau metodenya, ya. Populasi 1 dan populasi 2. Ini sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2 ini tidak perlu sama. Kenapa? Bisa dilihat dari notasinya, ya. Dari notasinya itu ada N1, N2. N itu banyaknya sampel, ya. N kecil itu banyaknya sampel. Kalau ada subscript seperti ini, itu menunjukkan dia adalah dari populasi 1. Ini adalah dari populasi 2. Sama seperti satu populasi, kita perlu menghitung, ya, perlu menghitung vektor rata-rata sampel, ya. Dari sebanyak N1 ini, kan bisa dihitung rata-ratanya, variabel 1 rata-ratanya berapa, 2 rata-ratanya berapa, sampai yang ke berapa ini, sampai yang tergantung variabelnya ada berapa, P misalnya, variabel ke P berapa, gitu. Demikian juga yang populasi kedua bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Dan selain rata-rata juga matrik varian kovarian. Makanya di sini sering disebut dengan summary statistik. Ya, summary statistik itu setidaknya berisikan informasi dari masing-masing sampel. Ini masing-masing sampel, ya. Ini sampel dari populasi 1. Itu banyaknya data berapa? N1. Ini banyak data nih. Rata-ratanya berapa atau vektor rata-ratanya berapa? Vektor X1 rata-rata. Varian kovariannya S1, gitu, ya. Jadi ada banyaknya data, rata-rata, varian atau varian kovarian. Gitu, ada itu setidaknya statistik sederhana, summary statistik itu, ya. Nah, biasanya atau mungkin yang paling sering ditemui di lapangan adalah kita ingin membandingkan 2 atau lebih. Ya, kalau lebihnya nanti, ya, pelajarannya nanti ini kita belajar 2 populasi dulu, ya, belajar 2 populasi dulu. Oke, nah, oleh karenanya hipotesisnya itu adalah berkaitan dengan perbedaan 2 rata-rata populasinya. Ini rata-rata sampel, ya, rata-rata sampel berdasarkan sampel yang diambil dari populasi 1. Ini rata-rata sampel vektor rata-rata sampel dari populasi 2. Nah, yang kita ingin uji itu vektor rata-rata populasinya.
dari populasi 1 itu apakah sama dengan yang populasi kedua. Jadi atau setidaknya berapa perbedaannya. Ya, perbedaan rata-rata μ1 vektor rata-rata dari populasi 1 dengan vektor rata-rata dari populasi kedua. Nah, kalau misalnya sama dengan vektor 0, ya nggak apa-apa. Artinya kita berharap untuk masing-masing pasangan variabel itu perbedaan rata-rata populasinya semuanya 0. Ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya, ternyata ada yang ini tandingannya, ini kan hipotesis nolnya. Tandingannya itu tidak benar bahwa ini. Tidak benar bahwa perbedaan kedua vektor rata-rata itu sama dengan vektor 0, ya. Itu tandingannya sedikitnya ada di sini. Kalau ini tidak sama dengan 0, artinya sedikitnya ada pasangan rata-rata ini yang nilainya perbedaan dengan 0 itu signifikan. Variabel yang mana yang baru dicari nanti, variabel yang mana gitu ya. Kan variabel banyak, dan variabel yang mana yang membuat bahwa hipotesis 0 ini ditolak. Nah, gitu ya. Nah, tentunya ada asumsi ya bahwa dari populasi 1 tadi diambil sebanyak N1 ya. Dan populasi 1 itu diambil dari populasi multivariat dengan vektor rata-rata μ1 dan varian kovariannya sigma 1. Sampel yang diambil N1. Yang kedua, ini juga selain itu, ini contoh acak. Contoh acak itu ini saling bebas. Pada populasi 1 ini vektor pengamatan ini saling bebas. Demikian juga vektor kedua ini. Ya, vektor 2 ini juga saling bebas. Ya. Oke. Saling bebas. Nah, kemudian tambahan lagi. Antara data yang di sini dan data yang di sini dari kedua populasi itu saling bebas juga. Ya, ini saling bebas. Jadi tidak saling terkait. Kan dua populasi juga bisa saling terkait seperti contoh awal tadi. Ya. Oke, jadi untuk itu, untuk menguji hipotesis itu diperlukan beberapa asumsi. Ya. Asumsi yang pertama bahwa kedua populasinya, ya, masing-masing populasi kan diamati p variabel, maka distribusinya multivariat normal. Ya, itu sama, uji kenormalan juga, tapi normal multivariat. Gitu. Yang kedua, nah ini kalau yang pertama kita menganalisis bahwa masing-masing sampel itu ukurannya kecil ya, ukurannya kecil. Kecil itu berapa ya? Udah katakanlah sekitar 40 atau masih kecil ya. Masih kecil. Kalau misalnya sudah ratusan, ribuan besar. Dan sekarang bukan kecil di bawah 30 saja. 40 juga masih bisa dikatakan kecil, ya. Oke. Yang kedua ada asumsi ini, ada asumsi bahwa kedua matrik varian kovarian populasi ya. Matrik varian kovarian populasi ini sama. Ya, sama. Oke? Sama. Nah, begini prosedurnya kalau sama. Jadi kalau asumsi-asumsi ini dipenuhi, maka yang perlu kita hitung adalah matrik varian kovarian gabungan. Pooled itu gabungan. Yang nilainya merupakan ini ya, jumlah terboboti dari masing-masing matrik varian kovarian sampelnya. Bobotnya berapa? Bobotnya depan nih. Ini bobotnya. Berapa sih ini? Oke. Sampel 1 kan banyaknya data N1. Sampel 2 banyaknya data N2. Ya. Jadi kalau S1 ini pembobotnya, sebetulnya ini N1-1. Kalau ini kita jumlahkan, N1-1 tambah N2-1 adalah N1 plus N2-2. Nah, jadi berapa banyak data di populasi sampel 1 ini dikurang 1 dibagi jumlah semua ini membobot. Ini kan bobotnya N1-1, ini N2-1. Jadi jumlah kedua bobotnya ini. Jadi kalau ini pembobot ini kita jumlahkan 1. Ya. 1. Jadi bobotnya itu. Ini S gabungan. S gabungan atau S pooled itu formulanya ada di 621. Ya. 621 ya.
Nah, jadi setelah itu, ini prosedur hipotesisnya, prosedur pengujian hipotesisnya seperti ini. Ya. Jadi H0-nya adalah seperti ini. Jadi perbedaan vektor rata-rata populasi dan rata-rata populasi 2, ini vektor rata-rata ya, sama dengan vektor, ini vektor, delta 0 secara umum. Jadi kalau delta 0 itu vektor 0 ya nggak masalah. Tapi boleh tidak 0. Boleh tidak 0. Siapa tahu ada perbedaannya itu nilainya bukan vektor 0. Gitu. Kita sebut saja vektor delta 0. Maka lihat nih bentuknya, ya bentuknya. Statistik T kuadrat Hotelling yang digunakan untuk menguji ini ada di persamaan 623 ini mirip. Jadi yang biasanya di sini hanya S saja begini, itu digantikan dengan S gabungan yang dikalikan dengan ini, ya. 1/N1 ditambah 1/N2 kan ulangan dari masing-masing sampel itu belum tentu sama. Nah, setelah itu baru diinverskan. Ya. Nah, baru dikalikan. Ini nilai perbedaan vektor rata-rata sampelnya berapa dikurangi. Setelah itu dikurangi nilai yang ada di sini berapa ya, gitu. Nah, di sini sebagai vektor baris, di sini sebagai vektor kolom, ini sama nih, bentuknya sama. Nah, nilai statistik ini apabila besar itu hipotesis 0 ditolak. Lebih besar dari berapa? Lebih besar daripada C kuadrat. Ini titik kritisnya C kuadrat. Nah, C kuadratnya itu berapa? Nah, baru kita lihat. C kuadratnya itu adalah. Jadi C kuadratnya itu ditentukan dari distribusi dari T kuadrat statistik, T kuadrat Hotelling 2 sampel. T kuadrat Hotelling 2 sampel. Nah, atau yang C kuadrat itu adalah ini. Ya. Yang tergantung alfanya berapa. Ini mirip seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu N-1P ya, dibagi N-P ya. Kan gitu. Nah, sekarang hanya sedikit ada perubahan modifikasi pengalinya ini. N1 plus N2 min 2, N1 plus N2 min P min 1 ya. Ini pengali dari statistik F. Hanya F-nya juga derajat bebas keduanya bukan N min P, nah, tapi N1 plus N2, ini mirip seperti N total kan, dikurang P, dikurang lagi 1. Nah, ini prosedurnya sama persis. Waktu kita kalau menggunakan Excel tahapan demi tahapan ya. Jadi C kuadratnya seperti ini, tapi tergantung dari alfa. Ya, alfanya berapa? Taraf nyata pengujiannya berapa? Mau 5%, mau 1%. Ya. Oke, gitu. Sebenarnya nggak ada ya. Nah, coba kalau kita lihat stop dulu ini, ada teladannya enggak? Oh, ini teladannya ya, ini teladannya. Nah, di sini sudah diolahkan ya. Jadi ini ada 50 sabun batang ya yang diproduksi dengan dua cara. Cara pertama, cara kedua. Jadi yang kita gunakan untuk menilai masing-masing sabun batang itu ada dua variabel, itu lather. Ya, nanti cari aja lather itu apa. Ini istilah ini kelembutan, mildness misalnya gitu ya, yang berkaitan dengan sabun ya. Lather bukan lather. Ya. Ini mildness ya. Nah, ini metode 1, ini metode 2 kan dua metode. Ini kalau metode 1 rata-rata lathernya segini, mildness-nya segini, metode 2 ini ya. Ini sudah diberikan informasi matrix varian kovarian kalau metode 1, ini metode 2 ya. Nah, oke. Nah, karena apa namanya? Jumlah sampelnya sama, 50-50 baik metode 1 maupun metode 2. Maka jumlah keduanya adalah 100. Sehingga di sini pembobot dari matriks varian kovarian S1 maupun S2 ini sama, 49/498. Jadi 50 min 1, ini 100 min 2, kan itu. Nah, oke. Nah, jadi
hampir sama aja rata-ratanya. 2 tambah 2 rata-ratanya 2. Kan ini sama-sama membuatnya setengah-setengah ya. Jadi 2 setengah kali ini jumlahin. Ya. Oke. Jadi S-pool-nya ini S-pool-nya. Nah, sekarang bagaimana perbedaan kedua rata-rata ini? Ya. 8,3 dikurang 10,2 min 1,92 ya. Tuh. Nah, ini kalau misalnya sampai menghitung perbedaan rata-rata aja. Kalau misalnya ke pengujiannya ya digunakan rumus tadi, ya. Ke pengujiannya digunakan rumus tadi. Nah, ini yang datanya dengan jumlah sampel yang beda. Datanya jumlah sampel yang beda. Ini N1, ini yang pertama, ini yang kedua, ya. Jadi N1-nya 45, sampelnya N2-nya 55. Ini diambil dari Wisconsin homeowners, jadi pemilik rumah di Wisconsin. Ini ada yang with, ada yang without air condition, ya. Gitu. Nah, kita ingin menguji. Nah, sebelum menguji apa? Menguji vektor rata-ratanya apakah sama apa enggak, ya. Vektor rata-rata populasinya sebetulnya vektor rata-rata sampel ini mewakili vektor rata-rata populasi. Ini juga yang kita uji sebetulnya adalah vektor rata-rata populasi, ya, dengan menggunakan informasi vektor rata-rata sampel. Ya, ini prosedurnya. Kalau ini selang pertanyaan nih, tapi selang pertanyaan satu persatu dan sebagainya. Nah, oke. Saya lanjutkan dulu sebelum saya berikan teladan pakai Excel dan R, ya. Yang kedua, bagaimana kalau kedua informasi matrik varian kovarian populasi itu tidak sama? Ya. Kalau matrik varian kovarian populasi ini tidak sama, ya pastinya agak sedikit berubah, ya. Berubah, ya. Yang kedua, distribusinya. Kalau ini tidak sama, ya, kedua populasi ini tidak sama, ya, maka distribusinya yang digunakan bukan F di sini, tapi Chi kuadrat. Nah, oke. Nah, bentuknya sama. Hanya S yang digunakan di sini bukan S-pool, tapi rata-rata terboboti. Dengan pembobot yang pertama ini seperbanyaknya sampel yang pertama, yang kedua seperbanyaknya sampel yang kedua. Rumus yang lain sama persis. Yang tadi di sini delta tadi, vektor delta ini selisih apa yang dituliskan dalam hipotesis nol. Gitu. Nah, kalau ini pengujian, tandanya ini lebih besar dari. Jadi tolak hipotesis nol apabila yang ada di sebelah kiri ini lebih besar dari Chi kuadrat dengan derajat bebas P. P adalah banyaknya variabel yang dipakai. Dan alfa adalah taraf nyata pengujian. Kalau tandanya lebih kecil atau sama dengan, berarti ini kita bicara selang kepercayaan. Ini daerah penerimaan. Daerah penerimaan hipotesis nol, bukan daerah penolakan. Kalau daerah penolakan ini lebih besar tandanya. Kalau lebih kecil atau sama dengan, ini daerah penerimaan. Ya, oke. Baik. Nah, ini contohnya, teladannya ya, teladannya dari yang tadi dari yang tadi itu diteruskan di sini. Jadi ini adalah matrik varian kovarian ya, yang akan kita gunakan di dalam pengujian. Ya. Nah, ini kalau ini yang dicari bukan ya ini sudah dicari, ini inverse-nya ya. Kalau tadi ini S-nya ya, S yang di tengah ini. Bukan S, istilahnya bukan S-gap. S yang digunakan untuk pengujian. Nah, ini inverse-nya. Jadi nilai 464 dan sebagainya ini kemudian diinverskan ya. Ini prosedur pengujiannya ya. Ya. Oke. Nah, kemudian dibandingkan dengan tabel. Karena P-nya banyaknya ini ukuran matriksnya ini 2x2 kan. Yang menunjukkan ukuran variabel yang dipakai 2.
Kalau alfanya 5%, maka K kuadratnya 5,99. Padahal T kuadratnya adalah 15,66, ya kan? Kalau lebih besar daripada tabel ini, maka hipotesis 0 ditolak. Kalau mencari hipotesis 0 ditolak apa enggak, ya pembandingnya harus di sini lebih besar dari. Oke. Oke. Ini pendekatan kalau sampelnya terlalu besar. Nah, pendekatan. Jadi T kuadratnya menggunakan notasi ini. Ya. Ini agak lebih sulit karena ini nu-nya rumusnya panjang. Oke, bagaimana dengan Excel? Kita ke Excel dulu. Oke. Materi kuliah. Oke. Ini dua populasi yang saling bebas. Ya. Dua populasi yang saling bebas. Ini ringkas ininya ya, apa namanya? Ringkasannya aja. Nah, oke. Nah, sekarang selain ini ada apa aja nih? Big data, book data, Sweatlet. Oke. Ini dulu ya. Atau Sweatlet dulu. Ini Sweatlet nggak ada ininya. Ada seninya. Oke. Ini data Sweatlet juga. Data laju respirasi tadi ya. Tapi seandainya 8 data pertama itu anggota dari grup 1. Anggota dari grup 1. Dan 12 data berikutnya kan datanya 20 tadi. 20 ya. Anggota dari grup 2. Anggota dari grup 2. Sekarang bagaimana kita menggunakan Excel untuk menguji apakah vektor rata-rata Sweatlet sodium potasium grup 1 itu sama dengan vektor rata-rata ya, Sweatlet sodium potasium dari grup 2. Ya kan? Nah, kalau dihitung sampelnya kan begini nih, average ya. Average. Oke. Yang pertama itu ini grup pertama. Sampai di sini aja. Karena tanda dari grupnya itu sampai di sini ya. Yang kedua, average. Ya. Itu dari sini sampai ke bawah. Ini yang variabel sweat rate ya. Kemudian bagaimana yang variabel sodium dan potasium? Ya kita kopikan aja begini. Oke. Nah, oke. Jadi gini. Apakah sama nih 4,21 dengan 4,925? Ini rata-rata sebetulnya yang diuji bukan ininya. Vektor rata-rata populasi. Ini hanya sebagai perwakilan dari vektor rata-rata populasi, yaitu vektor rata-rata sampelnya. Kalau itu yang diuji, kita bisa gunakan real stat. Kalau nggak ada real statnya nggak bisa. Hanya Excel biasa nggak bisa. Oke, nah kemudian di sini kita cari modul multivariat. Tampak ya, modulnya tampak ya. Ya, multivar. Kemudian kita pilih hoteling T-square. Ya, oke. Hoteling T-square, oke ya. Nah, kemudian ring 1 itu grup 1, tapi angka grupnya nggak usah ditulis, nggak usah disorot. Ini ya, nih yang disorot sampai di sini, ya. Oke, kolom headingnya kita nggak pakai. Nah, kolom heading kita nggak pakai. Grup 2 mulai yang angka ini 6,7, ya. Ini ke bawah. Oke. Oke. Nah, sekarang kita tinggal milih dua sampel saling bebas tadi, matrik varian kovariannya sama atau tidak. Sebetulnya ini ada pengujiannya. Ada pengujian bagaimana menguji matrik varian kovarian dua populasi itu sama atau tidak. Tapi belum sekarang. Nah, tapi kalau misalnya kalau bahasa Inggrisnya itu coro bodone gitu ya. Coro bodonnya itu kita aja coba aja dua-duanya, kan gitu ya. Kita coba dua-duanya. Kalau di sini, yang jelas bukan ini ya, tapi two independent sample. Nah, independent sample ini kita
klik di mana hasilnya mau diletakkan, H6 sudah oke, kita klik oke ya. Nah, ini muncul, sudah keluar. Hotelling T-square test, uji T-kuadrat hotelling, 2 sampel dengan asumsi kedua matrik dan kovarian sama. Ya. Ini nilainya. Ya kan? Nah, sekarang yang kita lihat ini kan derajat bebas 316 ya. 3 variabel ya. Kemudian tadi rumusnya apa? Ada ini P-nya, di sini ada N1 plus N2, 8 plus 12, 20, dikurang P, kurang 3, 17, kurang 1, 16 ya. Udah benar. Ya. Nilai F-nya ini, nilai peluangnya ini. Ya, nilai peluangnya ini. Nah, sekarang apakah H0 yang menyatakan kedua vektor rata-rata dari ketiga variabel ini sama, ditolak apa diterima, bandingkan dengan taraf nyata pengujian. Ini kan 70% nih, ya 70% lebih besar. Jadi artinya bahwa kedua vektor rata-rata grup ini, baik 1 maupun 2 itu masih bisa dikatakan sama. Ini bukan ini angkanya ya, ini hanya sampel yang mewakili. Sampel yang mewakili ini populasi 1, populasi 2. Ya? Oke ya? Nah, jadi gitu. Oh, ini kan kalau equal kovarian, kalau yang satunya yang unequal. Ya itu ya. Kan kita belum uji nih. Karena belum uji, dua-duanya kita pakai. Nah, gitu ya. Oke. Ulang. Kolomnya dihilangin ya. Letaknya nanti di H15 sudah oke. Yang pertama datanya ini ya. Yang pertama datanya ini nih, ya kan? Yang kedua datanya ini. Oke. Sampai sini. Oke. Nah, klik oke. Tuh, ini dulu, jangan lupa. Klik oke. Wah, no baik yang sama maupun tak sama, H0-nya diterima. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Walaupun nggak melalui pengujian. Keduanya kan sama-sama diterima H0-nya. Ya, jadi vektor rata-rata populasi dari ketiga variabel ini, sweat rate, sodium, potasium, untuk kedua grup itu sama. Ada pertanyaan? Enak kan? Oh, gampang, jadi gampang. Jadi tetap saja metodenya harus saya kasih. Kalau enggak bisa, nanti nggak mengerti apa maksudnya. Gitu ya. Nah, ini dengan yang namanya Excel. Oke. Nah, kita lihat data yang lain misalnya. Kita lihat data yang agak besar. Make data nih. Make data ya. Ini ada di bukunya Johnson & Wilson itu tampil 610 kalau nggak salah. Jadi ini nanti kita lihat juga kalau tidak dengan Excel ini, dengan R ya. Jadi ini sampelnya ada banyak, ada 59, dari 59 bahwa yang satunya ini ada sebanyak berapa ini? 36 ya. Yang lain yang 23 itu sampel kedua. Oke? Caranya sama seperti tadi. Real data statistik, real stat, data analysis tool, multivariate, T-quadrat hotelling, kita pilih klik oke. Kolomnya nggak usah dipakai, anggap aja ini ya. Kemudian yang pertama ya ringnya hati-hati ya, ringnya begini. Nah, yang satu saja yang disorot, yang dua, yang tipenya type-nya 2 jangan disorot. Nah, gini sampai di sini ya. Kemudian yang kedua, bawahnya nih, yang bawah ini ya, baru disorot semuanya. Oke. Diletakkan di G3, oke. Nah, oke. Nih hasilnya. Nah, P, nilai peluangnya 1, ini maksudnya 1 kali 10 pangkat min 7. Sangat-sangat kecil. Ya. Maka hipotesis 0 ditolak. Ya, hipotesis 0 ditolak. Ini T kuadratnya sudah menghitung sendiri ya. T kuadratnya sudah menghitung sendiri. Derajat bebasnya 3. 3 dari mana? Ini 1, 2, 3. Variabel P-nya 3. Ya. Nah, tadi
Tadi kan jumlah N1, N2 kan 59. 59 dikurang P 3, 58. Sorry. 56. 56 dikurang 1, 55 ya, udah benar. Nah, oke. Ada yang ingin bertanya? Ya, kita lihat bagaimana ampuhnya si apa namanya R ya. Nah, kalau belum paham dengan R, belum install ya nggak apa-apa, lihat dulu aja. Ya. Ini R. Nah, oke ya. Jadi kita lihat ini adalah file pertama. Nanti ya, file pertama T-Quad Hoteling. Jadi sebetulnya, sebetulnya ini adalah cara menuliskan data. Datanya itu seperti ini nanti. Jadi ini ada data guru, teacher. Nah, selain ini ada dua, ya, guru 1, guru 2, guru 1, guru 2. Nah, hanya penilaiannya ini ulangannya tidak sama. Guru 1 ini ada 3 ulangan, 3 penilaian. Yang guru 2 ada 6. Ya. Yang dinilai apa? Ini misalnya masalah kepuasan, satisfaction. Ya. Yang kedua, knowledge misalnya. Ini singkatan aja. Dan ini kode aja, ini kode. Nilainya ini. Artinya pokoknya yang penting nanti bagaimana cara, soalnya kalau nggak pakai koma-koma kan gampang cara melihatnya ya. Nah, cara menyajikan data seperti ini kalau di Excel kan begini nih, di Excel ya. Teacher, statis, no, ini terus di sini ada satu-satu gitu. Kalau di Excel nih. Nah, kalau di R cara menuliskannya adalah cara begini. Data frame, kita membuat frame data. Ya, membuat frame data. Nih, nanti tinggal ganti aja kan, kalau misalnya ukurannya beda dan sebagainya kan tinggal mengganti. Ini caranya begini. Ini maksudnya, teacher ini karena nilainya cuma 1 atau 2, kita ini tuh, rep itu ulangan. 1 atau 2 ya. Yang 1 itu diulang 3 kali. Yang 2 diulang 6 kali. Ya. Yang 1 diulang 3 kali, yang ini cara maksud dari ini adalah untuk menulis ini ya. Oke. Kemudian yang statis ini nilainya nih 1, 3, 2, 4, 6, 6 dan sebagainya. Jadi cara menuliskannya seperti ini. Ini lihat separasinya ya. Ini ada kurung buka, ini namanya untuk menulis ini ya, teacher statis no. Kemudian nilai-nilai dari statis no itu cara menyajikannya seperti ini. Ini koma ya, ini koma, ini kurung tutup karena sudah selesai. No, kurung tutup ya. Oke. Jadi kalau ini, nah ini library di R yang digunakan untuk menganalisis namanya Dextool. Ini kalau kita running, dia memanggil semacam fungsi yang namanya Dextool ya. Nah, Dextool itu ya, library ini mempunyai semacam modul yang namanya Hoteling T-Square Test. Nah, gitu. Punya modul itu. Jadi kita jalankan. Ini otomatis langsung. Nah, kalau mau tahu bentuk tadi tulisannya tadi ya, datanya tadi ya, MathTeach. Ini kan semua ini diberikan ke database namanya MathTeach. Kalau kita ketik MathTeach di sini, muncullah seperti ini ya. Nah, MathTeach ini adalah data yang akan kita analisis, sudah dalam bentuk seperti ini ya. Nah, sekarang kita gunakan nih with MathTeach. Dengan menggunakan data MathTeach ini, kita mau uji ya. Ini sintaksnya seperti ini, harus diikuti ya. Kalau ini boleh di sini, boleh di sini, boleh di setelah ini ya. Karena ditaruh di bawahnya ini ada komanya. Oke? Jadi kita uji, run. Nah, muncul ya, Hoteling to sample T-square. Ya. Ini C-bind. Dan ini munculnya seperti ini. Nah, yang kita lihat adalah nilai T kuadratnya. Nilai T kuadratnya, nilai bebasnya, nilai peluangnya nih. Nilai peluangnya adalah 0,01562. 0,01562. Oke? Nah, jadi nilai ini, nilai peluangnya ya. Kemudian
alternatif hipotesisnya, jadi ini H1-nya atau HA-nya itu muncul di sini. Perbedaan lokasi yang sebenarnya ya, itu tidak sama dengan vektor 00. Artinya hipotesis 00-nya adalah vektor 0, 0. Jadi perbedaan statisnya 0, perbedaan nu-nya 0. Oke? Nah, nanti bisa dengan menggunakan data yang mirip tinggal dirubah di sininya ya. Itu cara pertama dalam menganalisis T-quarter hoteling kalau menggunakan R. Ini yang kedua. Ada beberapa caranya. Yang kedua ini kalau ini menggunakan rumus, atau sebetulnya mestinya saya harus ngasih tahu ini dulu, yang sulit ini dulu, baru yang mudah. Karena ini sebetulnya adalah mengerjakan tahapan demi tahapan secara Excel tadi. Ya, ini membuat fungsi dulu. Ini X dan Y. Ini nanti data X dan data Y, ada 2 data. Yang nanti nama fungsinya itu two sample T-quadrat test ini. Yang pertama ini adalah NX, itu banyaknya data X, banyaknya data Y, kemudian delta itu adalah selisih rata-rata kedua vektor ya, rata-rata ya. Kemudian ini P banyaknya variabel, SX kovarian X, kovarian matriks X ya. Kovarian data matriks X ini yang Y, kemudian S gabungannya gitu ya. Ini tahapan demi tahapan seperti yang kita lakukan tadi sebetulnya. Oke. Dari sini ditutup, ini membuat fungsi, cara membuat fungsi di R. Cara membuat fungsi di R dibuka nih, ditutup, nanti yang dipanggil ini tuh sampel T2 test ini datanya apa? Data pertama, data kedua. Jadi 2 data berturut-turut. Jadi kalau ini kita running dari sini langsung lompat ke sini ya. Nah, datanya yang dipanggil itu misalnya data iris. Data iris itu memang sudah ada di database dalam apa namanya statistik multivariat. Kalau ini kita mau tahu datanya, iris itu apa data iris? Nah, wah, banyak kali kan? Jadi di sini ada 3 spesies. Kalau kita mau lihat hanya baris depan dan belakangnya aja, ini kan ada 150 nih totalnya datanya. Kita panggil dulu library namanya psih. Kalau ini kita panggil, ya, kemudian kita bisa menyajikan hanya bagian atas, bagian awal dan bagian akhir dari data ini. Ya. Nah, jadi dari 1 sampai 4 dan 4 terakhir, 4 awal dan 4 akhir. Jadi data iris ini menyangkut ini masalah bunga ini, jadi bunga ya. Ini ada 3 spesies yang pertama setosa, yang kedua versicolor, yang ketiga virginica. Ya. Nah, oke. Nah sekarang, andai kan kita ingin, nah ini kan variabelnya ada 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kolom pertama, kedua, ketiga, 4 nih kalau di sini dinyatakan nih 1, 2 itu kalau kita menggunakan hanya 2 variabel ini, variabel 1 dan 2. Ya. Yang digunakan untuk apa? Untuk menguji tadi, yang kita uji hanya sepal length dan sepal width. Ya. Jadi kita bisa milih. 1 sampai 3 bisa, 2 sampai 4 bisa. Ini tergantung berapa variabel yang dipilih. Asal jangan ini aja. Ini spesies itu untuk menandakan nanti grupnya apa. Ya. Jadi di sini, misalnya kita perintahkan iris, database iris, ya, pada spesies, ini pada variabel, ini cara menuliskan dolar, kemudian diikuti nama variabel ini. Ini nama variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Pada variabel spesies harus sama dengan versicolor. Nah, jadi kita bisa milih. Di sini isinya bisa setosa, virginica, versicolor. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini saja yang kita gunakan, ya 1, 2 aja. Ya. Ini 1, 2. Oke. Nah, artinya di sini, ya, ini adalah nilai-nilai X, Y, atau mungkin apa namanya, X, Y, atau Z, ya. Nah, variabel tadi. Oke. Nah,
Oke. Sehingga kita kalau ingin menguji misalnya ini, oke, membandingkan antara versicolor dan virginica. Ini kan sudah fungsi tadi. Ini X-nya, ini Y-nya. Tinggal kita klik run. Nah, kalau ini kita running, nah muncul dia. Nah, tampilannya agak sedikit berbeda yang tadi ya. Ini nilai T kuadratnya. Ini derajat bebasnya 2 dan 97 karena cuma 2 variabel kan. Nilai P-nya sekian ya. Nah, kalau ini misalnya kita ganti, oke, 44 keempat-empatnya kita mau pakai gitu ya. Ya, ini kita ganti 4. Nah, setidaknya versicolor dan virginica yang kita ganti ya. Jadi kita harus running ulang dulu di sini. Harus di running dulu. Nah, itu running, ini running ya. Kalau tadi hanya 2 variabel tertera di sini ya. 2 itu ya. Sekarang bagaimana? Nah, kalau kita running sini. Oke, 4. Variabelnya jadi 4. Nilai peluangnya ini nilai peluangnya ya. Kalau di sini ada E min gitu, ada, itu sangat-sangat signifikan ya. Sangat-sangat signifikan. Oke. Nah, ini caranya, cara modifikasi dan sebagainya nanti bisa dilihat. Kalau ini dibandingkan bukan ini, oke, ini saya ganti 4 dulu ya. Ganti 4 dulu biar sama. 1 sampai 5 nggak bisa, error dia. Nah, kalau misalnya mau membandingkan pasangan-pasangan ya tinggal dikopikan di sini gitu ya. Kopikan di sini, kopikan di sini. Nah, ini misalnya versicolor dengan setosa. Ini setosa diganti. Setosa ya. Ini setosa dengan virginica gitu ya. Nah, jadi gitu. Setosa. Jadi yang ingin kita runningnya sudah di sini lagi ya. Tadi siapa tahu ada yang belum. Ya. Nah, ini membandingkan versicolor dan virginica dengan 4 variabel ya. Ini membandingkan versicolor dengan setosa dengan 4 variabel. Ini nilai peluangnya. Ini juga yang terakhir membandingkan setosa dengan virginica. Oke. Ini sintaksnya. Jadi di sini perintahnya di running di sini, hasilnya muncul di sini, konsolnya. Oke, ini karena ini ada editing kan ada perubahan di sini jadi merah, jadi harus disimpan. Ctrl S ya. Oke. Nah, yang ketiga seperti ini. Jadi banyak modul, mungkin ada lebih dari 3. Ini diantaranya modul-modul yang digunakan untuk menganalisis T quadrant hoteling. Ya, dengan berbagai versi. Nanti lihat masing-masing punya spesifikasi. Oh, kalau datanya seperti ini, gitu ya. Nah, ini library yang diperlukan ada hoteling, ada core ya. Nah, ini dalam statistik multivariat juga kontainer DF ini sudah ada di di modul-modul R-nya sudah ada. Jadi kalau mau ini dipanggil datanya ya. Kalau mau tahu kontainer DF itu seperti apa, boleh klik di sini biar tidak mengganggu ini misalnya. Jadi di sini kita ketikkan kontainer.df ya. Nah, ini datanya. Ada 20 data kalau mau dilihat. 20 data ya. Ini variabel-variabelnya. Ini GP-nya itu kalau salah ini kategori hanya 1 atau 2. Kemudian ini nama-nama kandungan kimianya. Al, aluminium, ferum, mangan, Mn itu apa? Ya, magnesium, ini kalsium, ya, dan sebagainya. Itu variabel-variabelnya. Nah, sekarang ini kalau kita ingin membandingkan GP ini, GP1 dan GP2 ini hanya TI saja. Hanya TI saja. Fit ya. Hanya TI saja. Nah, bukan TI saja. Membandingkan berdasarkan GP. GP ini membandingkan GP1 sama dengan GP2. Jadi variabelnya dipakai semua. Ini variabelnya dipakai semua ya. Oke. Jadi dipakai semua variabelnya. Nah, ini munculnya tampilannya seperti ini. Sekali lagi yang kita lihat nilai peluangnya. Ini kalau E pangkat min, nah udah ini sangat-sangat signifikan ya. Oke, ini sintaksnya harus diikuti ya nih. Hoteling test. Kalau tadi beda-beda ini karena di sini menggunakan fungsi yang ada di dalam library hoteling ini. Oke. Misalnya ini subs df sama dengan container df
1 sampai 10. Ini baris 1 sampai 10 maksudnya ya. Koma blank. Koma blank ini semua kolom. Ini semua kolom ya. Jadi ini hanya baris 1 sampai baris 10 ya. Kalau ini diulang seperti tadi 1 sampai 2 ya, 1 2 masing-masing 5. Ulangan 1 5, ulangan 2 5 ya. Jadi kalau mau apa namanya tahu apa yang dilakukan ini ya tulis saja begini ya. Ini dikopikan ke bawah sini. Kan? Nah, itu ya kan? 10 baris pertama. 10 baris pertama. Oke, 1 sampai 10 ya. Oke. Nah, kemudian yang di sini juga itu caranya. Kemudian ini kita lihat caranya. Nah, ini. Di sini ALFE. ALFE ya. ALFE saja kalau yang digunakan. Nah, kan beda-beda toh. Ya. Ini fit. Ini plot kalau mau diplot. Nah, ini T kuadratnya ya. Nah, di situ data sub DF permutation true. Jadi permutasi. Pakai model permutasi ini kalau ini jangan dipakai kalau kita biasanya yang biasa-biasa aja ya. Ini data lagi, data botol. Kalau mau lihat botol DF itu apa, ya caranya bisa lihat nanti. Nah, sekarang, oke. Nah ini, teladan menguji kesamaan dua vektor rata-rata jika yang diketahui itu vektor rata-rata kedua sampel dan matriks dan kovarian seperti ini. Nah, kan ada nih data aslinya kan nggak diketahui, tapi sudah dalam bentuk vektor dan matriks. Ini vektor, ada 1, 2, 3, ada 3 variabel. Ya. Vektornya tentunya juga ada berukuran 3x1 atau 1x3, tergantung baris kolom. Ya. Matriks dan kovariannya ini matriks dan kovarian. Ya. Matriks kok, ya, dinamakan kok. Ya. Nomor kolomnya 3, by row true, jadi 3x3. Jadi menyusunnya seperti ini. Ya. Ini simetris. Ya. Ulangannya 13. Ini N-nya. Jadi list ini memberikan informasi vektor rata-ratanya, matriks dan kovarian, banyak sampel untuk data X. Data Y sama caranya, hanya jumlah datanya beda. Nah sekarang dengan cara ini ya, oke, X-nya, Y-nya kita gunakan modul Hotelling test. Hotelling test ini X, Y dengan asumsi var equal false. Artinya var equal false itu varian matriks varian kovarian populasinya tidak sama. Kalau sama di sini true, ya. Kalau sama true. Jadi false itu kalau asumsi matriks varian kovarian populasinya tidak sama. Jadi kalau ini kita running, ya keluar kan, keluar ini, ya, keluar nilainya. P-nya pangkat min ya, udah sangat-sangat signifikan. Nah yang terakhir, yang mendekati terakhir. Ini kalau data dari tabel 51 Johnson Wilson menguji kesamaan dua vektor rata-rata variabel yang berkaitan ya dengan laju berkeringat ini, dengan laju berkeringat tadi ya. Nah, kalau tadi datanya di Excel, kalau sekarang bagaimana menganalisis pakai R. Nah, datanya di Excel itu sudah saya konversi menjadi TXT atau teks. Ya. Text file MS-DOS. Nah, text file kalau file save as-nya bukan XLSX, bukan XLS, ya, tapi TXT. Oke. Jadi di sini saya panggil, saya simpan di directory D. Ini sintaksnya begini, ya. Sintaksnya begini. Ini kalau variabelnya ikut T, header-nya to, variabelnya ikut ya di daftar sana ya. Jadi kalau ini kita lihat sweat itu sama seperti tadi. Saya asumsikan 8 data pertama itu grup 1, 12 data berikutnya grup 2 ya. Nah, sekarang caranya ini. Nah, ini sintaksnya. Kita menguji dengan teknik hotelling.test ya. Kurung buka titik grup. Nah, grup ini. Ini yang mau kita bandingkan apakah grup 1 sama dengan grup 2 ya, vektornya. Dari data apa? Datanya ini sweat. Bukan sweat ya. Oke. Nah, ini
hasil analisisnya, kemudian kalau ini pakai sama dengan ya, kemudian harus ditulis di sini supaya muncul di sini, diketik lagi fit 6, fit 6-nya berapa? Hasil itu berapa? Oh gini ya. Nah ini tadi sama kan 0,7018. Nah sama, ini pakai Excel juga itu, pakai Excel-nya, pakai R-nya juga ini ya. Oke. Nah, oke. Ini dari tabel 610-nya Johnson. Johnson bisa menguji kesamaan dua vektor rata-rata. Ya, bisa dilihat datanya nanti di bukunya. Ya, kita ingin menguji ini saya simpan sebagai TXT juga. CSV bisa, TXT bisa, yang lain. Saya kira SRS juga bisa ya. Ini milk. Nah, milk datanya seperti apa datanya nih? Nah, banyak kali kan ada 59 tadi. Ada 59 data. Ya. Oke. Kemudian kalau kita uji T-quadrat hoteling, ya, pakai fungsi ini hoteling.test, yang kita uji ini tipenya, apakah tipe 1 sama dengan tipe 2? Datanya milk. Ya. Nah, ini outputnya. Nah, sama dengan tadi. Ya. Oke, mungkin masih belum familiar dengan R, nanti siapa tahu R ini banyak sekali. Nanti bukan hanya di multivariat, di data panel juga ada, di yang lainnya juga ada banyak ya. Lebih, dan ini free, ada free ya. Jadi yang di bawah kiri ini bisa berfungsi sebagai kalkulator ya, dan sebagainya ya. Baik, di beberapa apa namanya teladan mungkin saya menggunakan antara Excel dan R ya. Ada yang ingin bertanya? Belum ya, kameranya dinyalakan dulu, kayaknya masuk semua ini. Oke, Herliana, Muhammad Ledo, ya. Oke, Herliana. Oh, ini lagi ke belakang dia. Baik ya, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Materi berikutnya akan saya sampaikan minggu depan.